Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. 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 Kami mengagumi Engkau Tuhan. Karyamu, kasih-Mu, segala kedahsyatanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami hingga detik saat pagi ini. Kami tahu semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, ada kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami masih diberi kekuatan, kesehatan. Kami dapat melangkah dalam rumah Tuhan. Saat yang indah kami tidak akan buang begitu saja. Kami rindu menyembah, memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Hadirlah di tengah kami dengan roh-Mu, dengan dahsyat bekerja, berkarya di tengah ibadah kami. Urapi kami semua Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu mau bersorak-sorai untuk Tuhan? Yang rindu lambaikan tanganmu. Haleluya. Dia yang terbesar, Dia yang termulia, Dia yang terdahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Segenap hati. Haleluya. Dengan segenap hati
haleluya 3 kali Bapak Ibu. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, tetap berdiri. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Satu-satunya jalan untuk sampai ke surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya. Yesus kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan ke. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Haleluya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik, musik akan memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Yesus satu-satunya jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Kita berbahagia menjadi anak-anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya.
Duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Dia, sebab hanya Dia satu-satunya juru selamat kita, sumber kehidupan bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama kita katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
banyak salah, kami yang banyak dosa, kami yang kotor, kami yang layak, kami yang tidak layak, dilayakkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang membenarkan hidup kami dalam pengorbanan-Mu di Golgota, menjadikan kami ciptaan baru, umat pilihan Tuhan, biji mata Allah, untuk kami memberitakan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kami siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami membuka hati Tuhan berbicara bagi kami. Kami membuka hati Tuhan menegur, Tuhan mengajar, Tuhan mendidik kami untuk menjadi anak Tuhan yang dewasa, menjadi anak Tuhan yang terus bertumbuh dan berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita bersyukur, tidak terasa waktu berjalan terus. Kita ini udah ada di bulan November ya. Bulan November, sebentar lagi kita akan ke Desember dan banyak merayakan Natal. Saya mendengar di beberapa daerah mulai tanggal 1 November dari teman-teman, mereka sudah membuat perayaan Natal. Apalagi yang di daerah-daerah mayoritas Kristen. Kenapa mereka buat lebih awal? Supaya bisa terjadwal, bisa saling mengunjungi satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, keluar dari Babel dan larilah ke Sion. Kita buka Alkitab kita dalam Sakaria pasal yang kedua. Sakaria pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Sakaria pasal 2 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Saudaraku, ayat ini ditulis ketika bangsa Israel berada di tanah Babel. Ayo, keluarlah dari Babel.
untuk pengertian rohaninya, agar supaya kita bisa menerima berkat anugerah kasih karunia, berkat penyertaan Tuhan, kita berada di dalam payung anugerah. Secara rohani kita harus keluar dari Babel, datang ke Sion. Babel itu ada, kalau dalam sejarah itu di daerah Tanah Arab. Di sana banyak sejarah-sejarah, dan di sana bangsa Israel pernah ditawan dan menjadi orang buangan di sana. Tuhan berbicara, ayo kembali ke Sion. Sion ini berbicara tentang bicara tentang Israel, bicara tentang gereja Tuhan, bicara tentang tanah perjanjian. Ayo kembali untuk kita bisa menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu, secara rohani kita harus keluar dari Babel. Kenapa? Ada beberapa ayat yang sangat mendukung, ada beberapa ayat yang menggambarkan Babel bicara tentang kehidupan hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa. Wahyu pasal 18 ayat yang pertama, saya akan baca Bapak Ibu. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga, dan mempunyai kekuasaan besar, dari bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat persembunyian semua roh najis. Garis bawahi, tempat kediaman roh-roh jahat, tempat kediaman roh-roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. 18 ayat 4, aku telah mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Babel artinya tempat yang berdosa. Di situ ditulis tempat yang najis, tempat yang kotor. Sederhananya, kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan, kalau kita ingin menikmati hidup yang maksimal di dalam Tuhan, kita harus keluar dari Babel, dari cara hidup yang lama, dari cara hidup yang gak berkenan, dari cara hidup yang berdosa, kembali kepada Tuhan. Pada saat kita kembali, makanya bertobat itu berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar, dari jalan kematian datang pada jalan kehidupan. Ada perubahan pikiran, metanoia, bertobat, keluar dari Babel. Kita datang, mungkin sekian lama kita bisa menjadi anak Tuhan, tertulis sebagai anggota gereja, tapi bukan standar kerohanian yang berkenan di hadapan Tuhan. Dilihat bukan dari indikator ini. Oh, sekian tahun saya jadi anak Tuhan. Tetapi bagaimana hidup rohanimu? Kalau kita tertulis sebagai anggota gereja,
Tetapi hidup kita masih tetap di Babel. Hidup kita masih tetap di dalam dosa. Ada beberapa jenis bentuk dosa yang digambarkan. Tempat yang kotor, tempat yang najis. Bagaimana kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan? Bagaimana kita bisa? Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Melihat Tuhan ini berbicara tentang melihat anugerahnya, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati mujizat Tuhan. Jangan tetap tinggal di Babel. Amin. Ini serius Bapak Ibu. Bukan berapa lamanya kita terpanggil menjadi orang Kristen, tetapi seberapa sungguh-sungguh kita mau ikut dengan Tuhan. Ketika Bartimeus dipanggil oleh Tuhan, dia adalah orang yang buta, yang sekian tahun dia hanya duduk-duduk menjadi pengemis. Dan ketika Tuhan memanggil Bartimeus, kesinilah. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia tinggalkan tempatnya, dia buang jubahnya yang kotor, dia berlari kepada Tuhan, dan Tuhan mencelikkan matanya. Tuhan menyembuhkan dia. Pengertian ya Bapak Ibu, untuk kita menikmati berkat-berkat maksimal dalam Tuhan, tinggalkan dosa. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan gak suka. Kembali kepada Tuhan. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, tapi terkadang dosa-dosa itu yang menghalangi kasih karunia Tuhan mengalir bagi kami, bagi kita. Kalau kita tetap tinggal dalam kebiasaan Babel. Haleluya. Bapak Ibu, kita renungkan, hidup saya ini sudah jadi Kristen yang sungguh-sungguh atau enggak? Saya ini masih di Babel atau sudah di Sion? Sion itu gunung Tuhan. Di sana ada kemuliaan. Di Babel itu tempat-tempat yang najis, tempat yang kotor, tempat yang Tuhan gak suka. Makanya Tuhan bilang, lari keluar dari Babel, lari keluar dari tempat yang sampah itu, supaya Tuhan bisa mencurahkan berkatnya bagi kita. Puji Tuhan. Semenjak kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan, hidup kita bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kasih karunia dari hari lepas hari sampai hari ini, Ebenezer, karena Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan terlebih sungguh memperhatikan hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saya tambahin ayat dikit, ini saya banyak catat ayat di sini. Satu aja, Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, mari kita baca dengan keras. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan daging. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa-dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.
Katakan amin. Jangan lagi dosa berkuasa. Memang kemarin kita sudah menang, tahun lalu kita menang, hari ini kita menang, tapi besok juga kita harus terus waspada. Waspada Bapak Ibu. Sebab caranya iblis itu dia menjerat. Dia memasang perangkap. Jadi dia pasang perangkap untuk menjerat seperti perangkap tikus ya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjerat, kita bisa terperangkap. Makanya orang yang jatuh dalam dosa yang sudah terperangkap, dia sadar, saya ini salah, saya ini berdosa. Tapi kenapa saya berat mau keluar dari kondisi ini? Karena apa? Dia lagi terperangkap. Hati-hati, butuh mujizat Tuhan. Butuh niat yang kuat untuk kita bisa keluar dari jerat, dari perangkap iblis ini. Siapa bilang anak Tuhan ketika dia terikat dengan banyak dosa dia nggak tersadar? Dia tahu saya salah, tapi kenapa nggak bisa keluar? Dia sedang terperangkap. Butuh firman, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kita bangkit dan keluar. Jadi kita harus hati-hati, waspada. Yang kedua, kembali kepada Tuhan. Ada apa di Sion? Saudara, ada apa di Sion? Dalam Sakaria 2 ayat yang ke-7, ayo luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Mika pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Ada apa di Sion? Ada pengajaran, ada pengajaran yang benar. Coba kita lihat dalam Mika pasal 1 ayat yang ke-1 ayat yang ke-2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ini perkataan nubuatan firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Kita baca dengan keras 2-3. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Katakan amin. Kenapa kita harus lari ke Sion? Kenapa Sion ini bicara tentang gereja Tuhan? Kenapa kita harus lari ke gereja Tuhan? Kenapa kita harus lari ke tempat ibadah? Karena di Sion inilah, ini Sion secara rohani, disinilah ada pengajaran. Di akhir zaman akan terjadi, orang-orang akan berduyun-duyun, orang-orang akan berduyun-duyun datang mencari Tuhan. Karena apa? Di gereja Tuhan ada pengajaran, ada kehidupan. Saudara, untuk dapat berkat istimewa, kita harus bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang gak benar. Bapak Ibu bisa mengakses berbagai bentuk pengajaran dari YouTube, dari media-media yang lain. Tapi Bapak Ibu harus punya filter. Saudara, ada banyak pengajaran hanya comot ayat A, kemudian langsung ke D, kemudian langsung ke F, dan tidak bisa mempunyai dasar-dasar pengajaran yang kokoh, yang kuat.
kadang-kadang hanya seperti entertainment aja. Tetapi kita balik kembali kepada pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar bukan hanya membicarakan soal penghiburan. Oh, Tuhan pasti menyertai engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan melindungi engkau, engkau diberkati berlipat-lipat, akan terjadi kelimpahan yang luar biasa, hidupmu akan berkemenangan, engkau diubahkan, engkau menjadi hebat, dahsyat. Itu sebuah motivasi dari firman Tuhan. Tapi pengajaran yang benar, yang sehat, terkadang memberikan penegasan, teguran. Sebab Tuhan berkata, barang siapa aku kasih, dia ku tegur. Saudara, kalau kami hamba-hamba Tuhan menegur Bapak Ibu, jujur karena kami mengasihi, ketika kita mulai keluar dari pengajaran yang sehat, bukan karena benci, tapi ini tanggung jawab untuk kita menuntun, kita bersama terus berada di Sion. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kadang-kadang pengajaran itu keras. Aduh, kok Bapak Gembala ini atau Ibu Gembala ini mungkin lagi singgung saya. Tidak, Bapak Ibu. Firman ini bukan cuma kepada jemaat yang mendengarkan, tapi kepada kami juga. Kita semua pengen kita bertumbuh dalam pengajaran yang sehat, yang benar, supaya kita mempunyai otot rohani yang kuat, iman rohani yang kuat. Kita bisa menjadi dewasa. Ketika Bapak Ibu menjadi dewasa, menjadi kuat, hidupmu diberkati Tuhan secara rohani. Hidupmu akan menjadi berdampak di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Itu kerinduan hati Tuhan, supaya kita bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Nah, ketika kita lari dari Sion, kita lari dari Babel datang ke Sion, ketika kita lari dari tinggalkan Babel datang ke Sion, mendapatkan pengajaran yang benar, yang baik. Saudaraku, saya belajar sini ada beberapa hal, kita akan menikmati berkat istimewa ketika kita menjadi anak Tuhan yang baik, ketika kita menjadi anak Tuhan yang berkenan pada Tuhan. Ada berkat istimewa. Kita kembali ke konteks awal dari Sakaria pasal 2. Yang pertama, kita dijadikan biji matanya. Amin. Dijadikan biji mata Tuhan. Ini kok ini hanya bahasa gambaran ya, anonim saja. Gambaran. Nah, Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia dari suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Kita baca bersama, 2, 3. Dijaganya sesuai dengan dijaganya sebagai biji matanya. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Biji mata itu, saudaraku, mata kita ya. Kalau ada benda yang datang tiba-tiba, refleksnya gimana kita? Cepat sekali kita refleks. Jadi biji mata ini, organ mata ini adalah organ yang paling cepat memberikan reaksi ketika ada sesuatu yang mau datang menyerang, mau kena mata, makanya kita
Saudara, konkretnya Allah merespon kita dengan cepat. Mata adalah organ yang paling cepat meresponi jika ada sesuatu. Digambarkan ketika orang yang keluar dari Babel, dari hidup yang lama, ketika orang bertumbuh dalam pengejaran yang benar, digambarkan, dijadikan seperti biji mata. Artinya sesuatu yang berharga. Amin. Kamu berharga. Pemain musik semua berharga. Puji Tuhan. Kita semua berharga. Karena Tuhan berkata, berkat yang kita terima ketika kita tinggalkan hidup yang lama, hidup yang kotor, hidup yang berdosa, dijadikan saudara berharga. Nah, kalau sesuatu yang berharga pasti kita akan jaga. Makanya saya berkata tadi, kalau ada apa-apa, waduh, biji mata ini, langsung kita memberikan reaksi. Tuhan memandang kita sebagai anak Tuhan yang berharga. Ketika ada sesuatu yang terkadang kita alami, percayalah, karena berharga, Tuhan akan memberikan reaksi yang cepat. Amin. Katakan amin. Dia mengerti, dia peduli. Puji Tuhan. Dijadikan berharga, dijadikan biji mata Tuhan. Nah, yang kedua, kita menjadi pemenang. Bilang, kita menjadi pemenang. Ini afirmasi, belajar memperkatakan. Kita menjadi pemenang. Lagi kita bilang, kita lebih daripada pemenang. 1, 2, 3. Kita lebih daripada pemenang. Itu firman Tuhan. Saudara, dijadikan pemenang. Sakaria ayat 2 yang Sakaria pasal 2 ayat yang ke-9. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Artinya kalau Tuhan yang menggerakkan tangannya, datang menolong, datang membela kita, kita pasti jadi lebih daripada pemenang. Satu ayat tambahan, Roma 8 ayat 37. Saya nggak tulis, saya ingat aja. Ditulis bahwa kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Yang ketiga, berkat ketika kita lari ke Sion, ketika kita mengikuti pengajaran Tuhan, disertai Tuhan. Balik lagi ke Sakaria 2 ayat 10. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Berarti ada penyertaan Tuhan. Amin. Ketika kita lari ke Sion, kita setia sama Tuhan, kita bertumbuh di Sion, kita bertumbuh di gereja yang sehat, di gereja Tuhan. Tuhan menjanjikan, disertai Tuhan, aku akan diam, aku akan ada di tengah-tengahmu. Kadang-kadang ketika ada pergumulan kita berpikir Tuhan itu begitu jauh. Tidak, yang sesungguhnya Dia ada di tengah-tengah kita, Dia menyertai. Yang keempat, Sakaria 2 ayat yang ke-11 ditambahkan, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu, maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Saudaraku, akan ditambahkan, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri, akan ditambahkan.
Yang kelima, yang terakhir, akan dimiliki Tuhan. Ayat yang ke-12 dan 13. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Akan dimiliki Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, berkat-berkat istimewa ketika kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan menjadikan biji mata sesuatu yang berharga. Tuhan menyertai kita. Tuhan menambahkan dalam hidup kita. Sederhananya, keluar dari Babel, keluar dari hidup yang lama, keluar dari jalan-jalan yang berdosa, berjalan di jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Mari para pelayan perjamuan Tuhan, silakan maju ke depan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana. Amin, amin. Kau membayar dosa.
rohani kita masih di Babel? Apakah kita sedang dalam posisi terjerat? Tinggalkan itu Bapak Ibu. Larilah ke Sion. Di sana ada berkat istimewa yang Tuhan sudah siapkan. Engkau berharga di mata Tuhan. Kita dijadikan biji mata Tuhan. Ada tangan Tuhan yang akan terus diam bersama kita. Ada tangan Tuhan yang akan terus menyertai kita. Bahkan ditambahkan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya di Sion ada pengajaran yang sehat. Gereja Tuhan ada sukacita, ada sorak-sorai. Pagi ini kami akan terima perjamuan Tuhan. Sucikan roh jiwa tubuh kami. Kami percaya lewat pengorbanan Yesus, kami hidup dalam kasih karunia anugerah-Mu. Dalam tubuh dan darah Yesus kami tetap percaya ada kuasa kesembuhan, ada kuasa yang mematahkan kutuk-kutuk dosa dan perbuatan, untuk kami berjalan dalam kasih karunia-Mu. Dikuduskan pelayan-pelayan Tuhan, kami semua dan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati menerima perjamuan Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ada anak-anak yang mau ikut, silakan. Dalam pengawasan orang tua secara tertib. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
perintah Tuhan Yesus untuk kita melakukan ini sampai Dia datang kembali. Sebab di dalam perjamuan Tuhan ini ada kuasa dalam tubuh Yesus, ada kuasa kesembuhan. Di dalam darah Yesus ada kuasa penyucian dosa. Lewat darah Yesus kutuk dipatahkan dan kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Menjalani hidup bukan dengan kuat dan gagah kita secara fisik manusia, tapi oleh kasih karunia Tuhan yang menopang kita. Mari kita mengangkat dengan tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, lewat perjamuan Tuhan, yang sakit dalam nama Yesus, ada bilur-bilur Tuhan Yesus, kami dijamah, dipulihkan. Oleh darah Yesus kami kuat, kami berkemenangan. Di Sion ada Tuhan bersama dengan kita. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Teguhkan itu untuk kami terus bertumbuh dalam pengejaran yang sehat, yang kuat, yang benar dari Tuhan. Tanda ucapan syukur kami sebagai anak Tuhan, milik Tuhan, umat Tuhan. Saat ini umat Tuhan akan membawakan korban syukur bagi mereka. Dalam nama Yesus diberkati korban syukur mereka. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati korban persepuluhan milik Tuhan. Mereka mengembalikan dalam nama Yesus, Tuhan terus menopang. Kami percaya Tuhan, bagian Tuhan yang akan memberkati dengan luar biasa. Kami sudah terima firman-Mu dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan korban bagi pekerjaan Tuhan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
sabar sejenak, saya akan sampaikan pengumuman. Hari Rabu ada pujian penyembahan jam 6 sore. Kemudian hari ini nanti di pintu keluar saya akan bagikan amplop Natal bagi jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, bisa langsung kembalikan ke bendahara Natal. Yang sebentar untuk panitia Natal kami akan bacakan di hadapan jemaat Tuhan. Kemudian bagi jemaat yang sudah nonton YouTube, di YouTube kegiatan gereja kita, ibadah-ibadah kita, Bapak Ibu jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jangan lupa, itu titipan pesan dari tim multimedia. Kemudian untuk jemaat Tuhan, pagi hari ini akan dibacakan susunan panitia perayaan Natal jemaat GPDI Logos Balung yang akan diadakan pada hari Sabtu 23 Desember 2023. Tema Natal kita tahun ini tetap percaya, diambil dari Habakuk pasal 2 ayat yang ke-4b. Bapak Ibu mohon perhatikan, nama-nama ini sudah didoakan oleh gembala, dipercayakan untuk melayani di Natal tahun ini. Nanti yang saya sebutkan namanya bisa langsung maju ke depan, sebentar akan didoakan oleh gembala. Untuk ketua tahun ini dipercayakan kepada Bapak Yohanes. Kemudian untuk sekretaris Bapak Yudi Christian. Untuk bendahara Ibu Vena. Mari ketiganya bisa maju ke depan. Kemudian untuk si konsumsi dipercayakan untuk tugas ini kepada Ibu Lisa dan Ibu Rosi, dibantu oleh ibu-ibu Logos. Untuk seksi keamanan, Bapak Petrus Teguh dan Bapak Yosep. Bapak Ibu bisa langsung maju. Untuk seksi perlengkapan, Bapak Paulus Setiobudi dan Bapak Edwin. Kemudian untuk seksi dekorasi, Bapak Siswanto dibantu oleh Youth Logos di tempat ini. Kemudian untuk seksi doa, jadi tetap ada seksi doa. Seksi doa ini yang akan mengcover semua acara lewat doa-doa mereka. Nanti akan diadakan jam-jam doa. Dipercayakan kepada Ibu Amelia dan Ibu Eli Hana. Untuk seksi musik tetap Bapak Doan, dan saya akan bacakan juga yang akan bertugas untuk si acara worship leader Bapak Gunawan dan Bapak Christian Immanuel. Untuk singer Ibu Utari, Ibu Vivi, Ibu Louis. Untuk kolektan Saudari Bella, Saudari Rahel, Saudari Yoyo, dan Saudari Yesa. Kemudian untuk aser atau penerima tamu kepada ibu-ibu muda, Ibu Ping Ping, Ibu Feni, Ibu Ayu, Ibu Yuli, dan Ibu Putri. Itu yang sudah dibacakan. Silakan maju ke depan dengan cepat supaya Bapak Gembala doakan. Ada beberapa yang izin karena sedang keluar negeri, dan ada beberapa acara nanti akan menyusul. Yang ada silakan maju ke depan.
Tuhan. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelayanan adalah mulia, mumpung masih ada waktu, tenaga dan kekuatan. Mari kita melayani lebih sungguh lagi. Dan Bapak Ibu jemaat yang gak maju ke depan, kita punya pelayanan tugas masing-masing lewat talenta kita masing-masing. Yang penting kita semua sehati, amin, bergandengan tangan. Natal itu berbicara tentang damai dari sorga turun ke bumi. Tapi terkadang di Natal itu karena berbeda selera, jadi eker-ekeran. Kok nggak kayak gini? Harusnya makanan begini, harusnya kostum begini. Itu sebabnya Bapak Ibu mari kita saling toleransi, saling menghargai yang lain, bersemangat untuk kita dapat mensukseskan acara ini. Kita berdiri semua, kita akan doakan teman-teman kita. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau pagi ini di rumah Tuhan, panitia Natal mereka telah maju ke depan. Mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, tenaga, bahkan mungkin keuangan untuk mereka dapat melayani di acara Natal 2023 ini. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong mereka, urapi, kuduskan, mampukan. Pengurapan Tuhan melengkapi mereka. Taruhkan roh kesehatian. Segala roh-roh yang mau memecah belah, mengganggu rencana ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Lengkapi mereka dengan hikmat kuasa Tuhan. Lengkapi dengan otoritas dan wibawa Tuhan. Dalam semua tugas kami bisa, kami mampu, kami berkemenangan karena Tuhan ada bersama kami. Karena Tuhan bersama dengan panitia, kami percaya acara Natal ini sukses. Tuhan campur tangan. Saat pagi ini saya melantik Bapak Ibu Saudara menjadi panitia Natal GPDI Logos di tahun 2023 ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu, memampukanmu, Tuhan menyertaimu sehingga apa yang kalian lakukan dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat bekerja, Tuhan berkati. Dan yang berulang tahun di bulan November ini bisa maju ke depan ya. Tanggal 15 saya tidak urut ya. Yang ulang tahun ada Bapak Hadi Pramono, Saudara Bobi, Bapak Timotius Suherman, Ibu Landua, Bapak Hadi Susanto, Bapak Afrida Franky, Ibu Nova, Ibu Vivi, Ibu Ayu Anggraini, dan Saudara Nathanael. Silakan maju ke depan. Nanti sekaligus doa penutup akan didoakan oleh gembala. Mari yang berulang tahun di bulan. Selamat hari Saudara Nathanael, Nathan. Tuhan memberkati. Selamat
kami berasal dari Tuhan. Kekuatan dan waktu adalah pemberian Tuhan. Kami berdoa dan memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan November ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati mereka dengan sehat. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus dengan kuat dan panjang umur. Diberkati engkau dalam pemeliharaan Tuhan jasmani dan rohani. Biar engkau tetap berjalan di Sion, tinggal di Sion, tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Diberkati hidup pribadimu, keluargamu, dan masa depanmu. Diberkati ekonomimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati engkau, engkau diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mengucap syukur. Mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dari Sion, dari gereja Tuhan, untuk hidup pribadimu, keluargamu, hidup jasmanimu, hidup rohanimu, kehidupan ekonomimu, dan masa depanmu. Ada Tuhan yang akan tetap berada bersama dengan engkau. Sebab engkau berharga, Dia akan diam bersama-sama dengan engkau, bahkan menyertai engkau sampai kesudahan. Engkau sehat ketika engkau ada di rumah, di luar rumah, dalam kota, di luar kota, berjalan kaki atau berkendaraan. Tuhan Immanuel menyertai kita semua. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan pagi ini. Terus tetap hebat, tetap semangat, dan tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin.